Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa kembali, salam damai sejahtera untuk kita semua. Firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini, Jumat tanggal 9 Oktober tahun 2020. Bacaan yang pertama mari kita baca di dalam kitab Yesaya pasal 13 ayat 17 sampai 22, beginilah bunyinya. Lihat, aku menggerakkan orang Madai melawan mereka, orang-orang yang tidak menghiraukan perak dan tidak suka kepada emas. Panah-panah mereka akan menembus orang-orang muda, mereka tidak akan sayang kepada buah kandungan, dan mereka tidak menaruh kasihan kepada anak-anak. Dan Babel, yang permai di antara kerajaan-kerajaan, perhiasan orang Kasdim yang megah, akan sama seperti Sodom dan Gomora pada waktu Allah menunggang balikannya, tidak ada penduduk untuk seterusnya, dan tidak ada penghuni turun-temurun. Orang Arab tidak akan berkemah di sana, dan gembala-gembala tidak akan membiarkan hewannya berbaring di sana, tetapi yang akan berbaring di sana ialah binatang gurun, dan rumah-rumah mereka akan penuh dengan burung hantu, burung-burung unta akan diam di sana, dan jin-jin akan melompat-lompat, anjing-anjing hutan akan menyalak di dalam puri-purinya, dan serigala-serigala di dalam istana-istana kesenangan. Waktunya akan datang segera, dan usianya tidak akan diperpanjang. Bacaan yang kedua mari kita baca di dalam kitab Hosea pasal 5 ayat 8 sampai 14, beginilah bunyinya. Tiuplah sangkakala di Gibea, dan nafiri di Rama. Berteriaklah di Bet Awen, gemetarlah, hai Benyamin. Efraim akan menjadi tandus pada hari penghukuman. Mengenai suku-suku Israel aku memberitahu apa yang pasti. Para pemuka Yehuda adalah seperti orang-orang yang menggeser batas, ke atas mereka akan kucurahkan gemasku seperti air. Efraim tertindas, diremukan oleh hukuman, sebab ia berkeras untuk berjalan mengikuti kesia-sian. Sebab itu aku ini akan seperti ngengat bagi Efraim dan seperti belatung bagi kaum Yehuda. Ketika Efraim melihat penyakitnya, dan Yehuda melihat bisulnya, maka pergilah Efraim ke Asyur dan mengutus orang kepada Raja Agung. Tetapi ia pun tidak dapat menyembuhkan kamu dan tidak dapat melenyapkan bisul itu daripadamu. Sebab aku ini seperti singa bagi Efraim, dan seperti singa muda bagi kaum Yehuda. Aku ini akan menerkam, lalu pergi, aku akan membawa lari dan tidak ada yang melepaskan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini adalah Tuhan menghukum orang-orang fasik. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari bacaan yang pertama tadi kita melihat bahwa Tuhan akan menunjukkan murkanya terhadap bangsa Babel yang fasik, sombong dan congkak. Tuhan akan menggerakkan orang Madai, yaitu orang-orang yang kejam. Orang Madai akan datang untuk membunuh dan menghancurkan, bukan untuk mengambil emas dan perak mereka. Ketika Tuhan menunggang balikan Babel, keadaannya akan sama seperti Sodom dan Gomora. Daerahnya tidak akan berpenghuni, tidak disinggahi orang Arab, dan tidak akan didatangi oleh para gembala. Yang ada di sana ialah binatang gurun, burung hantu, burung unta, jin-jin, anjing hutan, dan serigala. Itulah keadaan yang akan menimpa Babel, yang disebabkan oleh kefasikan, kesombongan dan kecongkakan mereka. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari bacaan yang kedua tadi kita melihat bahwa Tuhan akan menghukum Efraim dan Yehuda. Efraim akan diremukan oleh hukuman. Mereka akan dihancurkan ngengat dan tidak akan ada orang yang dapat menyembuhkannya, sebab mereka bersikeras mengikuti kesia-sian. Yehuda juga akan diremukan oleh hukuman. Mereka akan dihancurkan belatung, dan tidak akan ada orang yang dapat menyembuhkannya, sebab mereka telah bertindak secara serakah terhadap sebangsanya. Itulah keadaan yang akan dialami oleh Efraim dan Yehuda, yang disebabkan oleh penyimpangan dan keserakahan yang mereka lakukan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, waktu penghukuman Babel akan segera datang, dan penghukuman Efraim maupun Yehuda pasti terjadi.
Hal ini menjadi peringatan bagi kita, bahwa Tuhan sangat membenci orang-orang yang hidup di dalam kefasikan, kesombongan, kecongkakan, penyimpangan dan keserakahan. Tuhan akan bertindak tegas terhadap mereka. Penghukuman pasti segera dilakukannya. Ia akan menyiksa, membunuh dan menunggang-balikan mereka. Ketika hukuman sedang terjadi, tidak ada satu orang pun yang dapat mencegah, menyelesaikan dan mengobati, selain Tuhan sendiri. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selama nafas hidup masih diizinkan Tuhan berada di dalam tubuh kita, marilah kita hidup dengan percaya, berharap, patuh dan setia kepada Tuhan. Jauhkanlah segala jenis perbuatan yang sama dengan kefasikan, kesombongan, kecongkakan, penyimpangan dan keserakahan. Adopsi dan terapkanlah perbuatan yang mencerminkan kepercayaan, pengharapan, kepatuhan dan kesetiaan kepada Tuhan, sehingga ketika Tuhan datang dan menghampiri kita, Ia datang bukan untuk membunuh, menghancurkan dan menunggang-balikan. Ia datang bukan untuk memberi ngengat dan belatung. Tetapi Ia datang untuk memberi hidup, membangun dan menegakkan kita. Ia datang dengan membawa berkat-berkat yang akan memperlengkapi kita. Dengan demikian, keberadaan kita tidak akan menimbulkan ketakutan. Tetapi keberadaan kita akan menimbulkan sukacita bagi orang lain, dan bagi semua ciptaan Tuhan. Amin.